Anda kembali lagi di Profit, masih dalam segmen Take a Look bersama saya Sinta Zahara. Mastercard dan Ayo Connect menjalin kemitraan guna memodernisasi pembayaran berbasis rekening bank dan menciptakan solusi open finance di Indonesia. Dalam kerjasama ini, keduanya bakal menawarkan pengalaman pembayaran yang lebih sederhana dan aman kepada konsumen baik saat check out dari merchant atau debit langsung dari rekening bank. Selain solusi pembayaran, Mastercard dan Ayo Connect juga membidik layanan pelindungan pelanggan dan penyelesaian masalah yang lebih baik daripada pembayaran antar rekening pada umumnya. Di sisi lain, kolaborasi ini juga mendorong peningkatan kemampuan biller untuk menghilangkan berbagai kendala pembayaran, mengurangi kegagalan saat check out, serta menawarkan metode pembayaran yang lebih baik kepada konsumen agar mereka dapat membayar tagihan tepat waktu. Presiden Direktur PT Mastercard Indonesia, Navin Jain menyebut proyek ini ditargetkan untuk rilis pada tahun ini, namun belum memberikan detail lebih lanjut. Di sisi lain, terkait solusi Open Finance, CEO dan founder Ayo Connect, Jacob Rose menjelaskan kedua pihak akan berkolaborasi menggabungkan kapabilitas open banking dan data service Mastercard serta konektivitas ekosistem pembayaran Ayo Connect. Kedepan, baik Mastercard maupun Ayo Connect berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Lantas seperti apa potensi dan dampak open finance di tanah air? Kita akan membahasnya bersama dengan co-founder and CEO Ayo Connect, Pak Syirah Palani, serta Vice President and Head of Account Management Financial Institution Mastercard Indonesia, Pak Wibawa Prasetyawan. Selamat siang Pak Iwan dan juga Pak Syirah, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, thank you. Baik ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Oke, Pak Iwan, siang. Anda sendiri melihatnya perkembangan bisnis Mastercard begitu ya di Indonesia seperti apa Pak? Oke, selamat siang Sinta. Aspirasi kami adalah membuat industri pembayaran di Indonesia semakin maju dan sistem pembayaran di Indonesia semakin aman. Jadi kami optimis bahwa sistem pembayaran di Indonesia akan terus maju dan Mastercard sebagai penyedia infrastruktur pembayaran di Indonesia akan menjadi bagian untuk memajukan industri pembayaran. Industri pembayaran di Indonesia kami yakin akan bertumbuh dengan cukup cepat dan diperlukan kolaborasi-kolaborasi yang cukup intens di antara kami. Makanya pagi ini saya beserta Pak Syirah mau berdiskusi, berkolaborasi untuk memajukan sistem pembayaran dan industri pembayaran di Indonesia. Sinta. Baik Pak Iwan, tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan ya Pak ya. Tantangan dari Mastercard untuk bisa menyesuaikan aturan GPN yang ada di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Oke. Gerbang Pembayaran Nasional kami mendukung inisiatif dari pemerintah ini dan bahkan Mastercard sudah bekerja sama dengan salah satu switching nasional yaitu Arta Jasa. Kami memberikan nilai tambah berupa bagaimana transaksi itu bisa dijalankan secara lebih aman. Jadi di teknologi kami ada semacam scoring terhadap semua transaksi di mana scoring itu bisa digunakan untuk membuat transaksi yang berjalan di payment industry ini secara lebih aman. Jadi kami optimis dengan keamanan itu akan menjamin sustainability pembayaran industri di Indonesia. Jadi tetap menjamin keamanan ya Benar. Pak Iwan ya. Baik, saya ingin ke Pak Syirah. Pak Syirah, Mastercard New Payments Index di 2022 menyebutkan bahwa konsumen di Asia Pasifik ini menjadi yang paling antusias ya di dunia dalam hal pembayaran digital. Ada sebesar 69% dari mereka menambah paling tidak satu metode pembayaran digital dalam setahun terakhir, dan sejalan dengan ini Statista juga memperkirakan sejumlah pengguna pembayaran digital akan terus tumbuh dengan e-commerce dan juga mobile payment yang memang meningkat ada di kisaran 45% sampai dengan 18% di tahun 2022 hingga tahun 2027. Sebetulnya pada kenyataannya seperti apa Pak dan juga perkembangannya untuk saat ini sudah sampai mana? Ya, menurut saya, I think ini opportunity yang sangat bagus ya. Kita melihat e-commerce juga bertumbuh secara cepat dan digital footprint yang baru ini, basically there's so many new masyarakat Indonesia yang tadinya belum masuk dalam digital footprint atau melakukan transaksi online. Sekarang melakukan transaksi digital dan melakukan transaksi online karena ada dompet digital, ada
metode infrastruktur yang tadinya sebelumnya belum ada, seperti QRIS contohnya. Jadi infrastruktur yang dari sistem pembayaran yang sebelumnya tidak ada, sekarang memberikan opportunity kepada masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dan secara aman, mau itu di e-commerce atau mau itu secara offline ya. Jadi ini sangat, menurut saya, I think ini opportunity-nya, kalau tadi Mbak Shinta bilang 69%, menurut saya di tahun ini bisa mencapai 80% lebih ya menurut saya, karena ini fast growing dari sisi segmen masyarakat juga lagi banyak yang trying new opportunities, openness and willingness untuk mencoba digital pembayaran ini sangat progresif di Indonesia. Baik, jadi digital pembayaran memang sangat menarik, tentunya akan terus tumbuh positif ya untuk ke Betul, depan ya betul Pak sekali. Chirac ya. Pak Chirac, kita lihat ini ada laporan penelitian KIC bertajuk Open Finance Deep Dive Report tahun 2022 menyebut potensi pasar open finance di Indonesia ini diperkirakan akan mencapai 2 miliar US dollar ini, atau angkanya setara dengan 31 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa ya Pak ya. Tapi Anda sendiri melihatnya untuk open finance di tanah air ini akan seperti apa prospeknya? Ya. Jadi kita harus mengerti dulu open finance itu apa. Open finance itu ada dua segmen. Jadi ada open banking. Open banking itu adalah subset dari open finance. Open banking tapping into bankable customer atau individu yang sudah di ranah sistemnya bank, dan open finance itu lebih ke bankable dan unbankable. Jadi ini kita melihat di dalam situasi sekarang masih di dalam tahap fase awal ya untuk open finance, karena sekarang ini bank sendiri sedang membuka API mereka yang sekarang ini dalam sisi Snap Ready. Snap adalah standar nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan standar ini sangat membantu untuk data protection dan juga informasi apa yang bisa diakses oleh platform pihak ketiga kepada bank atau kepada pemilik data tersebut. Jadi ini open finance, definitely pertumbuhan open finance sangat cepat, tapi masih dalam tahap awal. Saya bisa bilang dalam 2027 itu bisa 5 kali lipat dari angka yang tadi disebutkan oleh Mbak Shinta. Baik, lalu dengan adanya transformasi digital begitu kita lihat memang di Indonesia ini cukup bertumbuh dengan baik ya, pertumbuhannya boleh dibilang sangat cepat, apalagi sekarang sudah banyak sekali platform pembayaran, sudah banyak pilihan begitu ya. Tapi untuk open finance sendiri, pertumbuhannya di Indonesia menurut Anda akan seperti apa? Atau artinya akan butuh berapa lama waktunya untuk bisa open finance ini boleh dibilang benar-benar akan sampai ke titik establish? Ya, open finance itu adalah agenda untuk mengakselerasi inklusi keuangan ya. Jadi kita harus inklusi keuangan itu tidak not easy, tapi bakal makan waktu. Tentunya kita bisa mengakselerasi hal tersebut karena adanya pertumbuhan fintech di Indonesia juga 2 kali lipat dari 2016 itu. Kita melihat 2016 mungkin setengahnya dari fintech yang ada sekarang. Sekarang ini ada sekitar 340-an fintech di Indonesia. Baru-baru ini juga Boston Consulting Group mengeluarkan report, BCG ini mengeluarkan report baru-baru ini minggu lalu mengenai pertumbuhan sistem pembayaran di Indonesia juga, dan juga ranah open banking. Kalau kita ngomongin open finance sendiri, ada saya melihat 4 pilar ya. Satu pilar payments, pilar kedua adalah banking as a service, pilar ketiga adalah card issuance, dan pilar keempat adalah data verification ya, atau verifikasi data. Jadi kita kalau dilihat dari 4 tahap itu, fase-fasenya dan progresnya di Indonesia beda-beda ya fasenya. Jadi kita melihat dari sistem pembayaran jauh lebih progresif, dari card issuance juga lagi progres, dari banking as a service masih di tahap awal, dan data verification juga masih di tahap awal, Mbak Shinta. Baik Pak Chirac, tapi ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan bagi para pemirsa begitu ya. Why open finance? Ya, I think ini kita harus melihat ada beberapa pemain ya di open finance ini. Ada dari sisi supply, yaitu sisi supply itu bisa bank, bisa non-bank, tapi financial institution kebanyakan. Ada pihak dari sisi demand, yaitu platform atau platform pihak ketiga yang memberikan akses kepada end customer. Ada yang ketiga itu end customer sendiri, masyarakat yang mengakses informasi tersebut. Nah, kita melihat, anggap aja saya ambil contoh ya, kalau masyarakat Indonesia mau mengambil pinjaman dari platform pihak ketiga,
mereka tidak mungkin mengakses cuma satu platform, mungkin mengajukan pinjaman dari beberapa platform. Tapi setiap kali ke platform satu persatu harus memberikan data verifikasi satu persatu. Informasi tersebut diberikan beberapa kali, itu prosesnya juga memperlambat dari sisi pengajuan dan juga approval rate-nya juga belum tentu ke fulfill ya. Jadi ini memang kalau dibilang open finance ini akan mengakselerasi dan mengagregate, atau ada satu konsep di bawah open finance itu account aggregation. Account aggregation itu bisa mengakses beberapa informasi yang data ya termasuk ya berarti ya. Data bisa dibilang ini questionnya data itu milik siapa? Menurut saya data itu milik konsumen. Jadi konsumen bisa memberikan akses kepada platform atau pihak ketiga, ini data apa yang saya mau memberikan kepada platform tersebut. Dengan ranah konsen. Konsen ini penting banget, dan konsen itu yang sekarang lagi dibentuk dari beberapa pihak, Mbak Shinta. Baik, terima kasih Pak Syirek penjelasannya sangat-sangat cukup jelas sekali. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda sendiri melihatnya untuk potensi pasar Mastercard di Indonesia seperti apa, dan juga sebetulnya bagaimana kaitannya dengan open finance? Bagaimana Anda melihat open finance kalau dari sisi Mastercard? Oke, Mastercard adalah teknologi company di industri pembayaran, di mana kami menyediakan infrastruktur untuk pembayaran. Di dalam infrastruktur itu kami menjamin bahwa semua metode pembayaran bisa berjalan dengan baik, sehingga memperluas acceptance, penerimaan dari apa yang dipunyai oleh bank sebagai ataupun financial institution sebagai pemilik dari produk, kemudian Ayo Connect sebagai enabler agar produk-produk ini bisa dinikmatin oleh customer tadi. Kami di Mastercard adalah penyedia infrastruktur. Kalau boleh dibayangkan, kami adalah jalan rayanya, di mana semuanya bisa berlalu lintas di situ dengan aman. Makanya Mastercard memainkan peran yang cukup penting. Bagaimana open finance ini, di mana menggarap underbank dan unbankable, itu bisa menggunakan instrumen pembayarannya dengan acceptance yang cukup luas di tanah air kita. Baik. Sekali lagi dengan aman. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri, apa saja tantangan yang akan dihadapi artinya dari sistem open finance ini di Indonesia? Oke, tantangan yang pertama adalah security and safety. Jadi kami menjamin bahwa di Mastercard sendiri tidak menyimpan data sensitif apapun, namun kami menjamin pembayaran ini bisa berjalan di infrastruktur yang cukup aman. Itu adalah dari sisi safety dan security. Yang kedua adalah acceptance. Dengan bekerja sama dengan Mastercard, tentu Mastercard ini acceptance-nya sudah teruji secara nasional maupun secara internasional. Sehingga produk-produk ini bisa digunakan dengan acceptance yang cukup luas. Itulah kenapa open finance ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat financial inclusion. Dan Mastercard sebagai infrastruktur yang menjamin acceptance dan keamanan akan memainkan peran bekerja sama dengan semua pihak, baik industri maupun government, agar financial inclusion bisa dipercepat di tanah air ini. Baik, kalau dari regulator sendiri Anda melihatnya seperti apa dengan adanya open finance ini? Regulator saya lihat mempunyai blueprint yang cukup baik, dan kami selalu mendukung government sehingga upaya-upaya untuk melakukan financial inclusion ini bisa berjalan dengan seiring bersama industri. Kami melihat, kami siap untuk bekerja sama, baik secara konsultasi, baik secara penyediaan infrastruktur, dan kami selalu berdialog dengan government ataupun dengan regulators, agar kami selalu comply dengan aturan yang ada di Indonesia ini. Jadi intinya yang terpenting adalah tetap security ya, data dari konsumen ini the most important thing yang memang harus selalu dipikirkan begitu ya bagi Benar, karena menurut saya security akan menjamin sustainability dari industri. Baik, Pak Iwan dan juga Pak Syirek, semakin menarik dialog kita, tapi kita harus tahan dulu. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Profit CNBC Indonesia.
Anda kembali lagi di Profit, masih dalam segmen Tech Look dan dialog akan kami lanjutkan masih bersama dengan co-founder and COO Ayo Connect, Shira Kirpalani, serta Vice President and Head of Account Management Financial Institution Mastercard Indonesia, Wibawa Prasetyawan. Kita lanjutkan kembali ya Pak Iwan dan juga Pak Chirag. Tapi saya ingin ke Pak Chirag dulu. Pak Chirag terkait dengan open finance ya, ini untuk ekosistemnya sendiri di Indonesia, tantangannya apa saja? Apakah dari sisi regulator atau mungkin dari perlindungan data konsumen ya? Seperti kita ketahui sekarang kan kayaknya data konsumen ini sedang menjadi hot issue begitu Pak Chirag. Jadi mungkin kita lihat dari perspektif platform sendiri ya. Platform sendiri ingin memberikan akses dan kapabilitas untuk mengakses mau itu data atau sistem pembayaran dan lain-lainnya. Dari platform tersebut, actually challenges-nya sekarang apakah consumer consent yang tadi kita ngomongin itu apakah sudah ready? Seperti apa sih ranah konsumen bisa memberikan konfirmasi dan consent kepada platform tersebut dan terproteksi. Nah, hal ini actually dibantu oleh regulator. Regulator sangat proaktif untuk memberikan arahan di sistem pembayaran Bank Indonesia, juga blueprint-nya 2025 sudah memberikan arahan mengenai regulasi SNAP tersebut yang tadi saya juga beritahukan. SNAP tersebut actually memberikan guidelines secara clear informasi data apa yang bisa diberikan kepada platform dan kedepannya untuk berapa lama dan untuk penggunaan apa. Itu yang kita harus pastikan. Dari segi konsumen juga harus memastikan informasi apa saja yang memang diperlukan, primary information dan secondary information yang diberikan kepada platform. Ini di tahap di mana kita saling, semua orang lagi membantu membangun policy tersebut ya. Dari regulator sangat proaktif, dari platform lagi menunggu kesediaan dari bank juga membuka akses tersebut dan juga non-bank membuka akses-akses tersebut. Tapi kita masih dalam tahap awal. Jadi bisa dibilang ke depannya mungkin di beberapa bulan atau tahun ke depan mungkin sudah ada guideline-nya dengan adanya undang-undang, I think sangat membantu protection dari segi konsumennya sendiri sih. Baik. Pak Chirag, lalu jika kita berbicara mengenai solusi dan juga terobosan begitu ya yang memang ditawarkan oleh perusahaan Anda, apa sebetulnya yang membedakan open finance dari perusahaan Anda dengan perusahaan serupa lainnya? Oke, I think kalau kita ngomongin soal Ayo Connect ya, Ayo Connect sendiri open finance player yang satu terlisensi dari Bank Indonesia dan juga terregistrasi dengan OJK. Salah satunya doang yang basically memiliki lisensi dari regulator dari Bank Indonesia dan juga terregistrasi dengan OJK. Selain itu kita juga tadi saya ngomongin soal 4 buckets tersebut, ada beberapa yang mungkin fokusnya ke salah satu bucket yang tadi, tapi kita ngomonginnya kalau Ayo Connect sendiri memiliki stack untuk payments, stack untuk banking as a service, stack untuk card issuance, dan juga kedepannya kita lagi memfokuskan ke data verifikasi tersebut. Tapi data verifikasi masih dalam tahap awal. Seperti tadi kita lagi ngomongin soal consent, kita lagi ngomongin soal dari supply side-nya, apakah mereka ready, informasi apa yang akan diberikan, dan informasi apa yang akan diakses juga oleh platform tersebut. Jadi kalau balik lagi kita ngomongin soal Ayo Connect the only one yang comply dengan regulator. Kita bekerja sama dengan kita bekerja sama actually already sekitar 13 bank di Indonesia. Kita juga diinvestasi oleh beberapa bank BUMN, terutama Bank Mandiri dan Bank BRI. Kita juga sudah serve lebih dari 200 clients ya di Indonesia, 200 platform yang menggunakan beberapa API yang kita offer. Tentunya Mastercard salah satu partner kami, kita lagi bekerja sama juga dalam ranah payments dan juga dari ranah card issuance tersebut. Baik, berbicara mengenai kerjasama ya antara Ayo Connect dengan juga Mastercard. Sebetulnya kalau dari kacamata Pak Iwan sendiri, apa tujuannya dari kerjasama ini? Artinya terobosan dan juga apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari bentuk kerjasama yang dilakukan? Oke, open finance adalah demokratisasi pembayaran. Jadi menurut saya kerjasama kita ini adalah bagaimana membuat pemain-pemain industri itu dengan gampang membayar apa yang mereka nikmati. Misalnya UMKM itu kan mungkin beriklan di satu sosial media platform. Ketika mereka beriklan di sosial media platform, itu butuh pembayaran-pembayaran yang memudahkan mereka untuk membayar iklan mereka. Nah, kami datang untuk membuat agar UMKM ini bisa dengan gampang melakukan pembayaran iklan tersebut. Masih banyak lagi, bukan cuma iklan. Misalnya pembayaran utilitas. UMKM kan pasti ada utility-utility yang perlu dia bayar, baik listrik maupun
air seperti itu. Nah, kami datang agar uang mereka entah yang tersimpan di bank, entah yang tersimpan di fintech, itu bisa dengan mudah digunakan untuk membayar ini. Dengan kemudahan-kemudahan pembayaran ini, kami berharap agar UMKM di Indonesia itu bisa bertumbuh dengan baik. Jadi selain dengan kemudahan tadi, kami juga menjamin sekali lagi adalah keamanan. Sehingga data-data dari UMKM ini berada di satu lingkungan yang aman. Jadi semuanya aman, semuanya sustainable. Jadi tujuan dari kami adalah membuat segalanya mudah. Tujuan jangka panjangnya adalah agar industri di Indonesia ini bisa maju dengan cukup cepat. Baik, jadi tujuan utamanya dari kerjasama ini adalah adanya kemudahan pembayaran ya, agar Exactly. kedepannya untuk jangka panjang industri di tanah air juga semakin baik, tumbuh positif Exactly. seiring dengan adanya kemudahan pembayaran. Benar. Tapi terkait dengan keamanan data ini menjadi menarik ya kalau kita melihat begitu kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau dari Mastercard sendiri, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan open finance ini kan tentunya nanti akan ada kaitannya dengan sharing data. Ada dua sisi yang harus kita benahin. Yang pertama dari sisi financial institutions, di mana menurut saya data protection di financial institution udah cukup bagus. Kemudian sisi yang kedua adalah dari sisi consumer atau customer, di mana customer ini perlu dicerahkan bahwa data mereka is very valuable. They have to protect their data. Untuk itu Mastercard punya satu program namanya Mastercard 2.0, di mana Mastercard 2.0 ini memberikan literasi kepada unbank, underbank, dan masyarakat umum mengenai pentingnya security di digital. Jadi kami sudah melakukan pendidikan kepada siswa-siswa kejuruan, kemudian juga memberikan literasi kepada ibu-ibu bahwa data mereka itu cukup berharga untuk dilindungi. Jadi harus dari dua sisi. Sehingga dari sisi financial institution sendiri dapat memproteksi data yang disimpan. Sisi yang kedua adalah customer-nya sadar bahwa data mereka itu berharga. Sehingga fraudster-fraudster yang beroperasi di social engineering itu bisa dicegah dengan dua sisi ini. Kadang di sini sudah bagus, tapi kalau customer-nya nggak sadar bahwa data mereka cukup berharga, fraudster ini menyasar kepada customer-customer yang maaf belum tercerahkan gitu. Baik, kalau dari Mastercard sendiri untuk targetnya di tahun 2023 ini akan seperti apa? Atau mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana Mastercard di tahun pandemi ya, sebut saja tahun 2021, 2022 dan mungkin harapannya di tahun 2023 ini dan juga targetnya. Oke, mungkin perlu saya tekankan di sini bahwa Mastercard itu saat ini sudah bukan bergerak hanya di pembayaran kartu. Jadi kami sudah menjadi teknologi company di dalam industri pembayaran. Jadi kami menyediakan konsultatif services, juga kami menyediakan mengenai security dan safety. Misalnya kayak bagaimana verifikasi data customer bisa berjalan dengan baik, bagaimana misalnya kami punya satu teknologi, misalnya handphone. Itu kan cara saya mengetik, itu beda dengan cara Mbak Sinta mengetik. Ketika handphone saya di-hijack oleh orang atau data saya di-hijack oleh orang, cara mengetiknya beda. Itu ada satu teknologi yang bisa generate bahwa oh ini ada satu account takeover. Jadi kami di Mastercard is not card anymore. Jadi we are the technology company that play in a digital in a payment industry yang menjamin keamanan, menjamin konsultasi bagaimana itu bisa bertumbuh dengan baik. Harapan kami adalah kami bisa bekerja sama dengan semua pihak untuk memanfaatkan pengalaman kami selaku internasional player di payment industry, bagaimana di market-market lain bisa bertumbuh dengan baik untuk kami bisa bawa ke tanah air dan bisa relevan dengan apa yang sedang diusahakan oleh kita bersama. Itu Baik, oke. Sekarang saya ingin ke Pak Chirac. Pak Chirac, berbicara mengenai kinerja Ayo Connect. Ya. Untuk di tahun pandemi ya, di 2021, di 2022 itu seperti apa? Dan mungkin sekarang sudah tahun 2023 ya, artinya sekarang PPKM sudah dicabut dan lain sebagainya. Pergerakan masyarakat juga sudah mulai seperti normal begitu. Anda sendiri harapannya untuk di tahun 2023 sendiri terhadap kinerja perusahaan, lalu juga open finance sendiri akan seperti apa? Atau mungkin jangka panjangnya Anda melihatnya akan seperti apa?
Ya, terima kasih. Tadi mungkin kalau kita lihat dari pertumbuhan Ayo Connect sendiri dari 2022 compare dengan 2021, in fact kita bertumbuh 7 kali ya. 2023 ini dengan base yang sangat tinggi, kita lagi antisipasi untuk meningkatkan 2,6 kali lipat dari angka 2022 sendiri. Kalau perputaran uang di Ayo Connect System sendiri yang kita serve dengan 200 klien tersebut udah mencapai 2 digit triliunan rupiah. Dan kita akan accelerate hal tersebut. Fun fact lagi, kita juga memproses sekitar 600 juta API hits di tahun 2022 ya. Fokus kita definitely bisa dibilang untuk how to accelerate open finance, how to bring acceptance, yang acceptance dengan tentunya dengan salah satu partner kita Mastercard juga membantu dari segi acceptance, dan ketiga itu yang dari segi keamanan. Jadi 3A's itu yang kita fokuskan di Ayo Connect ya. Baik, terima kasih Pak Chirac. Lalu saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, sebetulnya kalau penggunaan kartu ya dari perusahaan pembayaran dan juga teknologi global Visa dan juga Mastercard di Indonesia ini kan tadi sudah disampaikan ya bahwa sebetulnya Mastercard ini bukan hanya tentang kartu begitu dan mungkin akan ditinggalkan ya Pak ya kartu ini ya. Nah, terlebih kalau kita lihat begitu ya kartu kredit pemerintah juga sudah melakukan belanja barang atau jasa. Nah, ditambah kalau kita lihat Bank Indonesia juga akan menerbitkan kartu kredit pemerintah atau KKP domestik dalam wujud fisik pada Mei 2023 dengan menggandeng GBN. Seperti apa tanggapan Anda terkait hal ini? Saya kira kami Mastercard sebagai teknologi company sangat mendukung dan sangat menghormati, bahkan kami berdialog dengan pemerintah dan regulators bagaimana inisiatif-inisiatif dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Tentu tadi kita sebutkan bahwa Mastercard juga ada satu service mengenai consultations di mana kami open untuk melakukan dialog dengan pemerintah bagaimana untuk menyediakan sistem pembayaran di lingkungan pemerintah dengan cukup aman, dengan cukup baik. Namun kami yakin resources di pemerintahan, resources di regulator sudah cukup mumpuni juga dan kami embrace itu semua di mana dunia pembayaran ini masih cukup luas dan ada space-space yang kita bisa bermain dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Jadi pada intinya kami menghormati dan kami respect dan kami siap membantu untuk pemerintah untuk membangun sistem pembayaran yang cukup aman, cukup bisa membuat industri di Indonesia dan pemerintah ini bisa bersinergi. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan dan juga Pak Chirac sudah berbagi insight-nya mengenai open finance ya. Ternyata memang open finance ini ke depannya semoga tetap dapat tumbuh positif begitu menjadi solusi pembayaran yang memang diminati dan utamanya keamanan tetap harus diutamakan ya Pak Chirac dan juga Pak Iwan. Terima kasih banyak sudah hadir di studio pada siang hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda berdua. Terima kasih. Gelombang pemutusan hubungan kerja masih terjadi ketika Lebaran bahkan sudah di depan mata. Apa yang sesungguhnya terjadi? Usai jeda Profit akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana sesaat lagi.